Menanggapi kicauan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya yang bernada rasial terhadap Basuki Cahayapurnama, pihak Kementerian Luar Negeri sudah mengingatkan kepada para kepala perwakilan, termasuk Duta Besar untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Sarifuddin mengingatkan agar masyarakat sebaiknya menghindari pernyataan yang rasial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata mengatakan seharusnya para kepala perwakilan Indonesia, baik dubes maupun konsulat jenderal di luar negeri, untuk fokus kepada tugasnya dan tidak mengurusi masalah lain. Pihak Kemenlu sendiri belum mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil terkait tulisan Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya. Ya, ini yang kembali saya bilang kan bahwa mereka harusnya fokus kepada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada tugasnya di posnya tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi santernya isu SARA jelang Pilkada Jakarta. Menurut Lukman, sebaiknya masyarakat menghindarinya karena Indonesia adalah negara dengan multi etnis, agama, dan budaya. Sebelumnya melalui akun Twitter, Yusron Iza Mahendra yang juga adik kandung dari bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra, mengatakan jika gaya kepemimpinan Ahok terlalu arogan. Tulisan Yusron juga menyinggung etnis tertentu yang dianggap sebagai kalimat rasial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menganggap Yusron Iza Mahendra sebagai orang yang rasis dan menjatuhkan kredibilitas Ahok dalam pencalonan pilkada mendatang. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Ada yang nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasihan lo, turunan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Ya enggak, apalagi dubes di Jepang lagi ngomong adiknya Yusril. Pakai nasihat begini, ini bahaya. Ini negara bahaya. Kemarin saya udah bilang sama orang-orang yang bilangin Bu Retno tuh Menlu, kalau kamu punya dubes kayak gini, waduh ini bukan Indonesia. Lain kali jangan taruh lagi orang yang pengen rubah sila pertama Pancasila. Ahok mempersilahkan siapa saja untuk mencalonkan diri dalam Pilgub mendatang, asal dengan cara dan jalan yang baik, bukan dengan menyebar kebencian dan diskriminasi. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya akan sambut dulu Pak Emrus Sihombing. Terima kasih sudah hadir Pak bersama kami. Pak Emrus, kita akan lanjutkan perbincangan terkait tweet yang bernada sara dari Dubes Yusron. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Baik, kita harus lihat pesan komunikasi itu sangat kontekstual. Artinya tidak sekedar kita memahami apa yang ada di Twitter, tetapi kita harus lihat situasi kita memang berpacu di dalam, boleh saya katakan, tahap awal dari Pilkada DKI, gitu ya. Kalau memahami komunikasi demikian, tidak boleh letterlet yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, di sosial media saya sudah monitor, bahwa itu juga adalah pesan yang disampaikan salah satu yang cinta bangsa kita, seorang purnawirawan, yang mengatakan bahwa bisa terjadi sesuatu kalau memang komunikasi itu dibangun di atas dasar konflik. Nah, itu reminder sebenarnya yang diberikan kepada bangsa kita oleh Pak Johannes Prabowo gitu ya. Saya kira dikenal dan beliau itu kebetulan teman saya juga. Nah, oleh karena itu atas dasar pesan ini kelihatannya diambil oleh Yusron. Artinya walaupun ada perubahan di sana sininya, tetapi ini background. Nah, namun karena situasi politik kita, situasi politik di bidang pilkada agak memanas sedikit, maka kesempatan-kesempatan yang boleh saya katakan keseleo lidah dan lain-lain dimanfaatkan. Menurut saya, sesuatu yang menurut saya tidak begitu penting ketika itu tidak ada dalam situasi politik kita yang menghangat. Andaikan itu dilakukan sekitar pas selesai pilkada misalnya, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi ini karena memang dilatar belakangi oleh situasi pilkada kita yang memang bersaing antar berbagai calon. Kita melihat juga Yusril mengajukan diri, Ahok juga mengajukan diri, sementara Yusril ada ikatan darah dengan Yusron dan lain-lain sebagainya. Tetapi terus terang saya mengatakan kita harus selesaikan secara dewasa. Memang saya sepakat bahwa tidak boleh di dalam bangsa kita ini soal sara, begitu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa di pundak kita tidak secara undang-undang memang kita tidak bisa membedakan antara sara, tetapi di pundak kita melekat juga. Saya kira di negara maju persoalan perbedaan itu masih berlangsung. Artinya negara Amerika kulit putih dengan kulit hitam. Oleh karena itu misalnya saya gitu ya, tidak bisa lepas dari melekat suku Batak.
Nggak bisa melepaskan diri. Saya juga tidak malah bisa melepaskan diri saya sebagai dosen di suatu universitas tertinggi. Karena ini soal fenomena sosial. Melihat fenomena sosial tidak boleh parsial. Gitu ya. Termasuk status dubes yang melekat pada diri Betul, Yusron. oleh karena itulah maka kita harus lihat secara holistik. Tidak sekedar ungkapan itu sendiri, tetapi kita harus melihat latar belakang karena memang dinamika sosial itu sangat terkait antara satu dengan yang lain. Tapi kan Dubes Yusron artinya sudah mulai berkomentar atau terjun ke politik praktis begitu di dalam negeri. Apakah Dubes boleh melakukan itu, Ibu? Jarang terjadi bahwa mereka terlibat dalam situasi domestik ya. Malah kalau di negara-negara maju dilarang untuk melakukan propaganda ke dalam negerinya. Karena propaganda itu hanya khusus untuk negara lain, bukan untuk khalayak publik di negerinya. Kalau di sini kan justru dia mengkomunikasikan sesuatu kepada publik negeri ini. Iya. Ya. Bukan di negara di mana dia berada, di mana dia bertugas. Betul, harusnya dia bicara kepada orang Jepang, bukan kepada orang Indonesia. Nah, di sini batasnya belum jelas karena mungkin seperti saya bilang, mungkin pendidikan harus lebih dipacu supaya kita semua paham ada a sense of decency, a sense of fairness yang harus diacu oleh soalnya. Lihat aja Trump kemarin kan kena kebakaran jenggot. Maksudnya waktu dia bicara bahwa perempuan harus dipunish kalau dia melakukan aborsi. Itu kan tidak decent, maksudnya tidak pantas diucapkan di dalam kondisi publik memantau. Nah, di sini masalahnya lebih dari itu, yaitu pejabat publik harusnya bicara publik kepada masyarakat Jepang, dia bicara publik kepada masyarakat Indonesia. Jadi tugasnya kan di luar negeri. Oke, di situ rancunya. Kita bergabung dulu dengan penelpon yang sudah menghubungi kami, Pak Silaban dari Samarinda. Selamat malam Pak Silaban, silakan. Selamat malam Mbak Ani, selamat malam Ibu Susi, dan selamat malam Pak Emrus Sihombing. Malam. Ya, silakan Pak. Pak Yusron sama sekali tidak memahami dan tidak menyadari tanggung jawab yang diberikan oleh negara yang begitu besar sebagai seorang duta besar yang berkuasa penuh. Karena memang beliau bukan diplomat karir. Hanya satu permintaan kepada Bapak Jokowi, segera lakukan evaluasi untuk mengganti beliau, apapun konsekuensi dari yang dilakukan oleh beliau, beliau harus menanggung akibat daripada apa yang disampaikan itu. Karena dampaknya sungguh luar biasa bagi kami di daerah. Dengan begitu mudahnya sekarang komunikasi lewat media sosial, membuat kita merasa miris. Kalau seorang duta besar yang bergelar doktor, LLM, dan lain sebagainya, bisa masih punya pemikiran yang begitu sempit dan sangat-sangat tidak cerdas sebagai seorang perwakilan negara yang berkuasa penuh di satu negara. Kemudian bagi Ibu Susi, terima kasih untuk pencerahan yang sudah diberikan pada sore hari ini. Dan satu lagi buat Pak Emrus, agar mengembalikan persoalan itu pada posisi yang sebenar-benarnya. Karena komentar Pak Emrus di awal tadi, saya pikir agak sedikit berbeda dengan apa yang dialami dan di dalam pikiran masyarakat secara luas, Pak. Itu Mbak Susi, Mbak Ami yang bisa kami sampaikan dari daerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, baik Pak Silaban dari Samarinda, terima kasih banyak atas masukannya dan telah bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun saya harus jeda dulu Pak Emrus dan Ibu Susi. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.